wa nunsyi'akum, dan kami menumbuhkan kembali kamu bima la ta'lamun, pada kemampuan, objek, bentuk, ukuran yang kamu belum mengerti. Nah, lalu di surah Al-Mu'minun, "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar." Lalu kami menumbuhkan kembali khalqan akhar, tubuh yang baru, ciptaan yang baru. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah Maha hebat, Maha sempurna, dan sebaik-baik pencipta. Ya. Habib salam alaika, salawatullah alaika. Lalu teman-teman, nama berikut adalah Al-Ba'ith. Al-Ba'ith, ya. Huwa alladhi yuhyil khalqa yawman nusyur. Apa arti ba'is? Ba'is itu artinya yang yuhyil khalqa. Yuhyi, menghidupkan makhluk pada hari kebangkitan. Itu al-ba'is. Maka disebut juga hari kiamat itu yaumul ba'ats, ya, hari kebangkitan. Wa yab'atsu man fil qubur, dia membangkitkan siapa saja yang di dalam kubur, wa yuhassilu ma fis sudur, dan dia mengeluarkan apa saja isi kolbu. Wal ba'tsu huwa nasyatul akhirah. Nah, hari kebangkitan itu hari kebangkitan, kemunculan, kelahiran kembali kita di akhiratnya. Wa ma'rifatu hadzal ism mauqufatun ala ma'rifati haqiqatil ba'ts. Mengenal nama ini itu berdasarkan mengenal haqiqatul ba'ts, hakikat kebangkitan. Wa zalika min aghmadil ma'arif, ya. Ini ma'rifat mengenai hal ini, mengenai akhirat ini masih tersembunyi. Wa aktsarul khalqi minhu ala tawahhumat mujmalatan wa takhayyulat mubhamatan. Kebanyakan makhluk nggak betul-betul mengenal seperti apa sebenarnya hari akhirat itu, ya. Seperti kita ini nggak akan betul-betul paham. Wa ghayatu fi takhayyuluhum annal mauta adamun wal ba'tsa ijadun. Mereka yang tidak paham tentang hari kiamat itu mengira kematian itu ketiadaan, kebangkitan itu ada. Mubtada'un ba'da adamin, mislal ijad al-awwal. Nah, lalu mereka mengira kebangkitan itu ada kembali, diadakan kembali. Fazannuhum annal mauta adamun ghalat. Anggapan mereka bahwa kematian itu tiada adalah ketiadaan. Jadi orang kalau mati hilang, itu ghalat. Ghalat bahasa Arabnya keliru. Wazannu anil ijad ats-tsani misal ijad al-awwal, bahwa Allah mewujudkan kembali manusia setelah mati itu sama dengan wujud awal, itu ghalat. Tidak sama, ya. Semuanya beda. Adapun pandangan mereka annal maut adam, pandangan manusia mati itu ya sudah selesai masalah, fabatilun, ya. Sama dengan orang yang mengatakan kalau udah mati ketemu Allah, belum tentu, itu juga batil. Balil qabru imma hafaratun min hifarin niran, ya. Kubur itu ada kalanya adalah jurang-jurang neraka, gitu, atau taman-taman surga. Wal maitu imma minas su'ada, orang yang mati itu ada yang bahagia, wa ulaika laisu amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka itu tidaklah benar-benar mati di sana. Jadi ulama-ulama, wali-wali itu enggak benar-benar mati di sana, bal ahya. Ini Allah sendiri yang ngomong. Justru mereka benar-benar hidup, inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Allah Ta'ala mereka dapat rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka benar-benar bahagia terhadap apa yang Allah berikan dari anugerahnya. Jadi kehidupan yang di sana, nah inilah kehidupan yang rezeki hakiki itu, ya. Wa imma minal ashqiya wa hum aidan ahya, ya. Ada kalanya di antara yang ashqiya, orang-orang yang tidak bahagia di akhirat, mereka juga hidup, tapi mereka tidak dapat rezeki, ya.
nggak dapat yurzakun, tidak dapat rezeki di sana. Inilah yang dipanggil waktu perang Badar. Ini wajadtu ma wa'adani Rabbi. Aku mendapatkan apa yang dijanjikan Rabbku, benar haqqa gitu ya. Fahal wajadtu ma wa'ada rabbukum haqqa. Apakah kamu mendapatkan yang Allah janjikan kepadamu itu benar? Terjadilah dialog situ ya. Summa qala lima qila lahu. Lalu ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, kaifa tunadi qauman qad jayyafu? Bagaimana bisa engkau menyeru kaum yang mereka sudah kering, kerontang, sudah hancur? Qala ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kalian enggak dengar apa yang aku katakan kepada mereka. Lakinnahum la yaqdirun ay yujibu. Mereka dengar, cuma enggak sanggup menjawab. Ya. Wal musyahadah al batinah dalat arbab al basair ala anna al insan khuliqa lil abad. Pandangan batin ini, ya, musyahadah batinah, pandangan batin, teman-teman, namanya mukasyafah ya, menunjukkan bahwa arbabul basair dapat menunjukkan kepada orang yang mempunyai pandangan batin bahwa manusia itu diciptakan abadi. Wa annahu la sabila alaihi lil adam, bahwa manusia itu enggak pernah tiada lagi, selalu ada. Allah kekalkan dengan kekalnya. Taratan yatta tasarrufu anil jasad. Namun wujudnya ada yang tidak berjasad, ada yang berjasad. Ya. Itu penjelasan beliau. Jadi kita ini, wujud saya, wujud antum semua, ya sekarang kan wujud yang ada jasadnya. Nanti jasadnya dihilangkan, wujud ruhnya masih ada. Gitu ya. Terus wa amma zannuhum, adapun anggapan mereka, annal ba'sa laisa ijadan saniyah, bahwa hari kiamat, kebangkitan itu bukanlah sesuatu yang berbeda, bentuknya berbeda dengan pertama, tapi sama dengan yang pertama. Fa ghairu sahih, ini tidak benar. Jadi beliau ingin bilang tubuh kita yang ganti Allah ciptakan itu meskipun mirip, tadi berbeda dengan tubuh yang ada sekarang. Nggak sanggup tubuh ini. Bayangkan nanti di padang mahsyar itu ribuan tahun di sana dan kita nggak mati-mati. Terus kalau masuk neraka itu orang dicincang-cincang, ditusuk-tusuk, nggak mati-mati, tubuhnya sudah berlainan. Nah, makanya dalam surat Al-Waqiah ada lafaznya, ini lafaznya. Wa nunsyi'akum, dan kami menumbuhkan kembali kamu bima la ta'lamun, pada kemampuan, objek, bentuk, ukuran yang kamu belum mengerti. Nah, lalu di surah Al-Mu'minun, tsumma ansha'nahu khalqan akhar, lalu kami menumbuhkan kembali khalqan akhar, tubuh yang baru, ciptaan yang baru. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah maha hebat, maha sempurna, dan sebaik-baik pencipta. Ya. Walin nutfatu nasya'atun minat turab. Tetapi nutfah itu diciptakan dari turab, dari tanah. Nutfah itu sperma ya. Wal 'alaqah nasya'atun minan nutfah. Lalu daging segumpal, menggumpal itu dari nutfah. Ya. Wal mudghah itu dari 'alaqah. Ruh. Nah, ini yang saya tidak sepakat dengan Imam Ghazali ya. Imam Ghazali mengatakan ruh itu tumbuhnya dari mudghah. Nah, ini harus direvisi. Saya yakin Imam Ghazali di akhir hayatnya tidak ngomong begini ya. Karena ruh itu intinya imateri, sedangkan mudghah itu yang pas itu kalimatnya bukan seperti ini, warruh nasy'atun minal mudghah. Seharusnya warruh nufikha, ditiupkan kepada
segumpal daging itu, gitu. Jadi bukan nasyatun, ya. Nah, ini kita harus mengerti juga bahwa beberapa teks-teks Arab harus ada tahqiqnya, ya, kita benerin, ya. Jadi bukan nasyatir ruh, yang ada itu nafkhatur ruh. Karena di Quran tidak ada namanya nasyatur ruh. Ruh tidak dinasyahkan. Yang ada itu dinafakh, ditiupkan, dihembuskan. Begitu lafaz Qurani, ya. Oke. Lalu ayatnya, ya. Ini ada kalimatnya. Wali syarafi, dia masih menggunakan istilah nasyah, teman-teman. Saya tadi sudah katakan bahwa ini diganti, ya. Pasnya itu wali syarafi nafkhir ruh. Sesuai lafaz Quran, ya. Dengan kemuliaan tiupan ruh dan kaunuhu amran rabbaniyan, merupakan amarnya Allah. Dan dalam Al-Quran, teman-teman, Allah memisahkan lahul khalqu wal amru. Allah pisahkan khalaq, ciptaan, dengan amr, perintah. Maka amr beda dengan khalaq. Jadi aneh kalau masih ada orang mengatakan bahwa ruh itu makhluk. Yang benar ruh manfuh, ditiup, udah selesai, nggak usah ditambah-tambah lafaznya. Karena kalau ditambah-tambah jadi bid'ah, ya. Ya. Inilah makna ayat. Yas'alunaka 'anir ruh, surah Isra ayat 85, ya. Mereka bertanya mengenai ruh. Katakan ruh min amri rabbi, itu min dari amr rabb. Ya, dari urusan Rabbku. Jadi itu urusan dia, kamu nggak usah urus, gitu maksudnya. Ya. Karena babnya sudah bab asrar, bab rahasia. Summa khalqul idrakat al-hisiyah ba'da khalqi aslir ruh. Ya, dia masih menggunakan kata nasyatan. Ukhra summa khalqut tamyiz alladhi yazhar ba'da sab'i sinin nasyatun ukhra. Lalu dia menyebutkan manusia setelah lahir, ya, setelah besar, ya. Lalu ada akalnya. Akal itu kalau versi Ghazali umur 15 tahun. Ini yang disebut dengan mulai balik. Waqad khalaqakum atwara, ya. Kalian diciptakan berperiodisasi. Ya. Ini penjelasan Imam Ghazali. Kemudian di situ ada tambahan summa zuhuru khasiyatul walayah liman ruziqatil khalqasiyah nasyatul ukhra. Dan setelah berkembang akal, muncullah keistimewaan walayah, kewalian yang muncul setelah seseorang merawat akalnya ke kolbunya. Dan di belakang itu, setelah itu ada khasiatun nubuwah, keistimewaan nubuwah. Ya, itu ba'da dzalika nasy'atun ukhra. Ya, nasy'atun ukhra. Jadi teman-teman, tahapan Ghazali bagus, dia menyebutkan. Nah, ini kita coba buat semacam penjelasan, ya. Kalau kita buat penjelasannya, awalnya manusia itu sperma, gitu, ya. Sperma dulu. Lalu berkembang, ada 4 tahapan, jadilah janin. Janin jadilah bayi. Bayi kerjanya makan, balita. Ya. Habis itu jadi anak-anak. Habis itu dewasa. Nah, ketika janin ini jadi, ditiupkan ruh. Ada tiupan ruh di situ. Ini dewasa. Maka teman-teman, dewasa ini kita tarik ke bagian sini. Beliau menyebutkan umur 15 tahun, maka ini berkembang akal. Lalu, jika dia terus mengembangkan dirinya, maka dia dari akil ini akil, orang yang berakal. Ini kalau dikembangkan terus menjadi wali. Nah,
wali ini akan mendapatkan ilmu laduni. Ilmu laduni itu disebut dengan nubuat. Seandainya kenabian belum ditutup, maka semua wali itu nabi. Cuma karena kenabian sudah tutup, maka yang dapat ilmu laduni itu pangkatnya hanya sampai level wali. Itu maksud beliau ya. Jadi kita semoga sebelum wafat kita sudah diangkat Allah menjadi kekasihnya. Sehingga berpulang itu ada ilmu Allah yang kita wariskan ya. Oke, saya hapus ini. Nah, kita sekarang udah tahapan di mana? Nah, akal itu dia mintanya dalil. Nah, dalil itu yang minta ada dalil indeks. Jadi yang diminta dia dalil. Ada dalil indeks, nomor surat, ya. Nomor surat, nomor ayat, nomor hadis, halaman, soheh, disohehkan fulan itu indeks. Ada dalil analog. Nah itu dalil akal, analog. Dan yang ketiga ada dalil eksperimen. Kita coba dulu, baru percaya. Ada yang terakhir dalil ma'rifat, ya, yaitu musyahadah. Musyahadah, memandang langsung, merasakan langsung. Ya. Nah, itu dalil. Nah, kalau orang berakal itu cuma sampai di indeks, analog ya, sampai ke analog. Itu orang-orang berakal. Kalau dia praktisi dia sampai eksperimen. Kalau digabunglah analog, indeks, eksperimen itu melahirkan ma'rifatullah, ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tutup, saya hapus. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, Imam Ghazali lagi menceritakan bahwa penciptaan makhluk itu dia masih dalam pemahaman bahwa ruh dicipta ya. Saya menyebutkan ruh dicitrakan saja. Tidak usah ruh dikatakan ruh dicipta karena lafaz Al-Qur'an tidak ada menyebutkan satu lafaz saja, satu ayat saja bahwa ruh itu dicipta. Yang ada cuma ruh itu dihembuskan. Nah, kita nggak usah menambahkan lafaznya. Nah, ini dia cerita tentang perkembangan akal ya. Begitu juga dicerita tentang bedanya kebangkitan alam paripurna langsung kuat. Kalau kita sekarang ya mungkin lebih kuat kambing dari kita. Kambing baru lahir udah bisa jalan. Kita baru lahir belum bisa jalan ya. Nah, beliau agak lumayan panjang berbicara di sini karena ini nanti membedakan akidah Ahlussunnah dengan akidah orang-orang yang tidak mengikutinya ya. Habib salam